أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Dan hadirin yang dirahmati Allah SWT juga jangan menggibah. Sayyidina Umar bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, mana apa itu jalan keselamatan? Maka Nabi mengatakan, amlik alaika lisanak, jaga lidah. Wal yasak kawaituka, dan tetap tinggallah kamu dalam rumah. Wabbi'ala fatihah, dan tangisilah kesalahan-kesalahan kamu. Bagaimana mengendalikan lidah? Yakni menjaga lidah, menjauhkan lidah dari dosa-dosa lidah. Lidah yang setia itu bersumpah palsu, berbohong, berdusta, berjanji palsu, berjanji bohong, menggibah, bicarakan keburukan orang lain. Ini harim Allah penantara kita. Biasa bicarakan keburukan orang lain, mengolok-olok, mencemooh, meremehkan. Itu semua. Orang yang menggibah dia, orang yang menggibah, orang yang musik, orang yang banyak menggibah, maka kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka dia akan masuk neraka pertama. Akan masuk ke dalam neraka, dalam hadis maksudnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka pertama. Dan kalau dia bertaubat dari ghibah sebelum meninggal dunia, maka dia yang akan terakhir kali masuk ke dalam jannah. Ya semua terserah Allah SWT rahmat Allah. Tapi cara Nabi SAW menyampaikan untuk mengingatkan kita supaya kita tidak mudah menghibah. Bicarakan keburukan. Junaid bin Nati rahmatullahi beliau bercerita, suatu hari aku mengantar jenazah ke pemakaman. Ketika kami sedang sibuk mau memakamkan jenazah itu, aku lihat ada seorang pemuda masih segar bugar minta-minta ngemis. Maka dalam hati aku berpikir, ini anak muda kok minta-minta, harusnya dia bekerja sendiri, jangan minta-minta. Gak layak orang segar, orang gagah seperti itu kok minta-minta. Dan hanya dalam hati. Kemudian beliau melanjutkan, selesai mengebumikan jenazah, pulang malam tidur, maka dalam mimpi datang beberapa orang makhluk membawa bangkai orang muda tadi. Membawa bangkai muda, mengatakan, "Kul, makan." Lala, enggak mau makan. Makan. Dia enggak akan makan. Kenapa enggak makan? Kan kamu sudah makannya. Makan dari mana? Bukankah kamu tadi telah menggibah dia? Tapi kan saya enggak berbicara, itu hanya dalam hati. Maka dikatakan kepadaku, wahai Junaid, orang setinggi kamu derajatnya, dalam hati pun kamu enggak boleh menggibah. Ini orang yang sibuk siang malam dalam dakwah, dalam agama, daulah, taklim, enggak layak menggibah meskipun dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu wa natawakkalu 'alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walau anna ma fil ardi min syajaratin aqlamu wal bahri yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Inna Allaha 'azizun hakim. Ma khalqukum wa la ba'thukum illa ka nafsin wahidah. Inna Allaha sami'un basir. Qala ta'ala wa qul jaa'a al-haqqu wa zahaqa al-batil
إن الباطل كان زهوقا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من الذاكرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقال عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى تكون هواه تبعا لما جئت به. وقال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآمن إن بيت إنقاذ ويكون على شخرة استراخا. قال عليه الصلاة والسلام. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah wa syukurillah Allah SWT kumpulkan kita di masjid yang mulia, tempat yang paling mulia, masjid khairul liqa, sebaik-baik tempat. Tempat menurut Allah, dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu masjid. Allah kumpulkan kita di rumahnya, Allah mudahkan kita melangkahkan kaki, Allah yang menggerakkan, meninggalkan kesibukan kita. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk dalam majlis yang mulia, majlis fikir agama, bagaimana iman dan amal bisa wujud dalam diri kita sampai kepada setiap umat manusia, sebagaimana fikir baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala telah menetapkan bahwa manusia akan bahagia sukses dunia atau akhirat manakala manusia mengamalkan agama, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sempurna, iman kepada Allah dengan iman yang benar, dan keluar dari anggota badannya amal-amal yang saleh, amal-amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang seperti itu akan sukses, akan berjaya, akan bahagia. Hanya dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu Allah Subhanahu wa Ta'ala ringkas dalam firman-Nya, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sukses dengan kesuksesan yang besar. Taat kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan mengerjakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara Rasul. Itulah taat secara mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasul. Allah minta kepada orang-orang beriman agar menyempurnakan iman, meluruskan iman, iman yang benar, iman yang sahih kepada Allah dan Rasul. Yang pertama untuk mendapatkan kebahagiaan yaitu menyempurnakan iman. Bagaimana yang telah sahabat lakukan? Karena para sahabat telah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat mengatakan ta'allamna al-iman thumma ta'allamna al-Qur'an fa yazdadu bihi iman. Pertama kami belajar
beriman baru belajar Al-Quran, maka dengan sebab iman, landasan iman yang benar ketika membaca Al-Quran, maka iman bertambah. Bagaimana? Dan iman. Iman, hakikat iman yang kita pelajari bukan hanya definisi. Sayyidina Hasan Al-Basri rahmatullahi pernah ditanya, ya Abu Sa'id, anta mu'min? Wahai Abu Sa'id, apakah engkau orang beriman? Maka beliau mengatakan, al-iman, iman itu ada dua macam. Yang pertama, antuk mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa yawmil akhir wa bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah ta'ala. Aku beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitab sucinya, kepada para utusannya, kepada hari kiamat, dan kepada takdir yang baik dan buruk. Kalau yang kamu tanyakan tentang iman yang ini, fa ana mu'min bihi. Fa ana mu'minun bihi. Aku beriman kepadanya. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya, maksudnya percaya bahwa Allah itu ada, malaikat itu ada. Dan juga ghaibiyah yang Allah Subhanahu wa taala gerakkan yaitu para malaikat. Tapi kalau yang kamu tanyakan iman yang ini, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang yang beriman, yaitu orang-orang jika disebut nama Allah maka hatinya gemetar, kemasukan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka imannya bertambah, dan mereka orang-orang yang pasrah total kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah. Kalau yang kamu tanyakan tentang iman yang ini, kata Sayyidina Hasan Al-Basri, maka aku nggak tahu lah, aku nggak tahu apakah aku ini beriman atau tidak. Yang dirahmati Allah SWT, kalau yang dimaksud iman, rukun iman, beriman tentang kepada 6 perkara, rukun iman yang 6. Nah, anak kecil percaya apa? Tapi kalau yang dimaksud adalah iman dengan sifat-sifat hakikat iman, maka untuk mendapatkannya perlu usaha. Bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum usaha belajar iman, duduk dengan cara duduk dalam majelis iman. Dengan duduk dalam majelis iman, kemudian belajar iman dengan mempelajari tanda-tandanya, sifat-sifatnya, dan menerapkan sifat-sifatnya dalam diri kita. Tanda iman takwa, tanda iman tawakal, tanda iman zuhud, tanda iman sabar. Sifat-sifat batiniyah, akhlak itu adalah tanda-tanda ini. Akmalul mu'minina imanan ahsanul khuluq, orang yang paling sempurna imannya, yang paling bagus sabarannya, ilmunya, sopan santunnya, sifat tawadhu'nya, sifat khauf, sifat rojahnya kepada Allah, harap dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita belajar iman, duduk dalam majelis iman, membicarakan kebesaran, dan Nabi perintahkan jadidu imanakum wa kaifa jadidu imanana ya Rasulullah, qala akhbiru min qawli la ilaha illallah. Maksudnya dalam ucapan kita, pembicaraan kita, dan nisbatkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bila kita duduk diam merenung pun kita pikirkan ciptaan-ciptaan Allah, makhluk-makhluk Allah, bagaimana Allah menciptakan. Bukan sibuk memikirkan bagaimana zatnya Allah, tapi kita akan tahu kudratnya Allah. Benda-benda yang nampak oleh kita, Allah yang menciptakannya dengan kudrat. Ini yang dirahmati Allah SWT, seperti cara belajar ini. Duduk dalam iman yang membicarakan tentang ma'ad, tentang kehidupan setelah mati, dan sebelum kita datang ke dunia, alam arwah, dan kemudian alam kubur, alam mahsyar, alam sirat, alam akhirat.
banyak bicara tentang kabar-kabar, berita-berita yang Allah dan Nabi sampaikan tentang alam akhirat. Itulah pembicaraan yang akan meningkatkan iman kepada yang lain. Ya. Bagaimana para sahabat mereka mendustakan yang musyahadah dan percaya kepada yang lain. Hanya dengan percaya ataupun yakin bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan keyakinan itu, maka apapun yang disampaikan Nabi, sahabat benar, sahabat betul. Meskipun bertentangan dengan musyahadah, bertentangan dengan apa yang dia lihat, itu namanya iman. Tadribun nazar wa tasdiqul khabar. Mendustakan apa yang nampak oleh mata dan membenarkan kabar yang disampaikan oleh Allah dan Rasul. Dan iman begitu. Iman kita benar dan kita yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala Rabbul Alamin. Ini yang kita doakan. Setiap hari 17 kali kita berdoa wajib ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, beri kami jalan hidayah. Satu jalan hidayah, satu jalan dhalal. Sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berdoa, maka Allah jelaskan dulu apa itu jalan hidayah. Jalan hidayah adalah Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Ini adalah jalan hidayah. Ini adalah hidayah. Kita minta kepada Allah SWT ditunjukkan jalan yang lurus, jalan hidayah. Yaitu apa? Melihat, meyakini bahwa segala sesuatu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hidayah. Sebaliknya melihat, meyakini sesuatu datang dari ghairullah, itu dhalalah, itu kesesatan. Dalam surah Al-Fatihah Allah sebutkan satu jalan supaya kita juga memahami jalan yang kedua. Satu jalan hidayah, satu jalan dhalal. Jalan hidayah Rabbul Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah yang memelihara alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan, Allah Subhanahu Wa Taala yang menghidupi, Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi rezeki. Seluruh makhluk rezekinya ditanggung oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Fa min dabbatin la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah Subhanahu Wa Taala yang menanggung rezeki seluruh manusia, seluruh makhluk. Allah yang menciptakan dengan kudratnya. Kapan saja dia mau, bagaimana, dengan cara kapan saja, di mana saja, dalam keadaan apa saja, Allah Subhanahu Wa Taala berkuasa menciptakan apa yang Allah kehendaki. Khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan manusia. Ayuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian. Yang menciptakan kita manusia ini Allah Subhanahu Wa Taala. Allah jadikan kita berbangsa-bangsa, bersuku-suku, laki-laki dan wanita. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Allah menciptakan manusia dengan kudrat. Di dalam kegelapan, di zulumatin salat. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Setelah Allah menciptakan alam semesta ini, timur, barat, utara, selatan, lautan, daratan, angkasa, semua hewan, tumbuh-tumbuhan, Allah yang mencipta. Galaksi, bintang, matahari, bulan, Allah yang mencipta. Khaliqu kulli syai'. Pencipta segala sesuatu. Sesuatu benda ataupun keadaan. Seluruh keadaan Allah yang menciptakan. Panas Allah yang menciptakan, dingin Allah yang menciptakan. Hujan Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan, kemarau Allah yang menciptakan.
Adhaka wa abka. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keadaan sedih. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan keadaan gembira. Amata wa ahya. Allah Subhanahu wa taala yang mematikan. Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan. Aghna wa aqna. Allah Subhanahu wa taala yang membuat hamba sebagian hamba kaya dan sebagian berkecukupan. Allah yang menciptakan. Khaliqu kulli syai'. Wa'buduhu wa huwa 'ala kulli syai'in wakil. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, menciptakan kita manusia dari tidak ada menjadi ada, dan suatu hari nanti akan dipindah. Allah Subhanahu wa taala al-awwal al-akhir. Al-awwal laysa qablahu syai' wal akhir laysa ba'dahu syai'. Antal awal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Ya Allah, Engkau yang maha awal, tidak ada yang awal, Engkau yang maha akhir, tidak ada yang maha akhir. Sedangkan alam semesta ini ada awalnya, ada akhir. Dulu langit tidak ada, bumi tidak ada, matahari tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada awal dan ada akhirnya. Suatu hari akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kiamat didatangkan oleh Allah, maka seluruh alam semesta ini akan hancur. Amat keluar. Tapi manusia tengah-tengah. Manusia ada awalnya tapi tidak ada akhirnya. Manusia dulu tidak ada. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Belum ada. Dari tidak ada diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk ada selama-lamanya. Hanya akan berpindah, intiqal, berpindah dari alam. Sebelum alam dunia ini kita telah melewati 4 alam. Setelah alam dunia ini kita akan melewati 4 alam yang sudah kita lewati, yaitu alam asbah. Dari alam asbah Allah pindahkan kita ke alam aslab. Dari alam aslab Allah pindahkan kita ke alam rahim. Di dalam alam rahim Allah gabungkan, kumpulkan antara roh dengan jasad. Dari alam arwah, alam asbah, alam aslab, alam arwah, dan alam rahim. Dan nanti setelah kehidupan ini ada 4. Alam barzakh, alam kubur, dan alam mahsyar akhir. Kemudian nar ataupun jahannam ataupun jannah. Ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia hanya akan pindah dari tidak ada menjadi ada, dan untuk ada selama-lamanya. Karena itulah maka manusia asyraful makhlukat, makhluk yang paling mulia, makhluk yang Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Sedangkan manusia Allah ciptakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, iman. Setelah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta ini, maka Allah Subhanahu wa taala lah pemiliknya. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan. Allah Subhanahu wa taala yang mengontrol. Tidak ada satu makhluk pun, satu butir debu pun yang berada di luar kontrolnya Allah Subhanahu wa taala. Semua dikontrol oleh Allah. Allah yang mengatur, Allah yang menjalankan. Matahari terbit tenggelam atas kehendak Allah, bulan tenggelam terbit atas kehendak Allah, datang siang dan malam atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yulijul laila bin nahar wa yulijul nahara fil lail. Allah Subhanahu wa taala yang memasukkan malam ke dalam siang, memasukkan siang ke dalam malam, itu Allah Subhanahu wa taala. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah yang menciptakan, maka semua dikuasai oleh Allah, dalam kendali Allah Subhanahu wa taala, dalam kontrol Allah Subhanahu wa taala, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma. Yang ada di langit, di bumi, dan apa yang antara langit dan bumi, wa ma tahta thara, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Milik Allah seluruh kerajaan, kekuasaan. Dari kapan? Min qablu, dari dulu, tidak ada awalnya. Sampai kapan? Wa min ba'du, sampai nanti pun tidak ada akhir. Dalam malikul mulk, memiliki kerajaan. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kekuasaan. Tu'til mulka man tasya. Allah Subhanahu wa taala yang menggeser kekuasaan seorang hamba. Wa tanzilul mulka mimman tasya.
Allah Subhanahu wa taala lah yang berikan kemuliaan kepada siapa yang Dia kehendaki. Tu'izzu man tasya, dan Allah Subhanahu wa taala yang menghinakan siapa yang Dia kehendaki. Tudhillu wa tudhillu man tasya. Biyadikal khair, dalam genggamanmu lah ya Allah terdapat seluruh kebaikan duniawi ataupun ukhrawi. Itu dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia punya kehendak, Allah punya kehendak. Kehendak Allah itulah wujud, kehendak manusia itu tolakul wujud. Seluruh manusia menginginkan sesuatu, kalau Allah tidak menginginkan maka tidak akan terjadi. Seluruh manusia tidak menginginkan, kalau Allah menginginkan maka apa yang Allah inginkan itulah yang akan terjadi. Semua orang-orang Amerika menginginkan sesuatu, Allah tidak menginginkan maka tidak akan terjadi. Hanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan seluruh manusia, seluruh orang-orang cendekiawan, orang-orang pandai, profesor seluruh menginginkan sesuatu, Allah tidak menginginkan maka tidak akan terjadi. Wa ma tasyauna illa ay yasha Allahu rabbul alamin. Allah yang Maha berkehendak. Apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. La mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'. Bila Allah memberi tidak ada yang bisa menghalangi, bila Allah tidak memberi tidak akan ada yang bisa memberi. Rafi'a lima khafada wa khafida lima rafa'. La rafi'a lima khafada wa la khafida lima rafa'. Apa yang Allah Subhanahu wa taala naikkan tinggikan, enggak ada yang bisa merendahkan. Enggak ada yang bisa menurunkan, dan apa yang Allah turunkan tidak ada yang bisa menaikkan. Naik turunnya harga, mahal tidaknya barang, itu Allah Subhanahu wa taala yang menaik turunkan harga barang, bukan manusia. Maka yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Kamu minta maka mintalah hanya kepada Allah, minta pertolongan mintalah pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu. Iman, itu pelajaran iman. Karena semua milik Allah Subhanahu wa taala. Lahu ma fis samawati wa ma, yang ada di langit, yang ada di bumi, semua milik Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala suruh, Allah perintahkan seluruh hamba-Nya, fafirru ila Allah. Larilah kalian semua kepada Allah. Zat yang memiliki segala sesuatu, khazanah segala sesuatu milik Allah Subhanahu wa taala. La khazainus samawati wal ard, milik Allah lah perbendaharaan langit dan bumi. Semua perbendaharaan langit dan bumi, semua harta kekayaan, semua tambang-tambang yang ada dalam bumi itu milik Allah Subhanahu wa taala. Innal arda lillah, semua bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Hati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita yakin kepada Allah, semua ini milik Allah Subhanahu wa taala, minta hanya kepada Allah Subhanahu. Itulah hidayah. Maka Anbiya alaihi sholawat wa taslimat mengajarkan supaya kita minta segala sesuatu kepada Allah. Karena Nabi mengajarkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala, "Yahuda mu'allimu kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu bil jahad, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah." Kamu minta maka mintalah hanya kepada Allah, minta tolong maka minta tolonglah, bantuanlah hanya kepada Allah. Jangan minta kepada Allah. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala iman. Maka orang yang hebat dari Nabi SAW, orang yang susah tapi dia bisa menyembunyikan kesusahan. Orang yang sakit tapi bisa menyembunyikan kesakitan. Dan orang yang miskin dan dia bisa menyembunyikan kemiskinan. Itulah orang yang hebat. Itu yang dilakukan para sahabat. Sakit dia tapi dia sembunyikan sakitnya sehingga orang memandangnya orang sehat, orang senang. Orang susah sekali hidupnya tapi dia menyembunyikan kesusahan. Dan kemudian dia miskin, dia nggak punya apa-apa tapi dia bisa menyembunyikan kemiskinannya. Sehingga orang menganggapnya ini orang berkecukupan, orang kaya. Dia untuk menyembunyikan kemiskinannya, maka dia tidak mengadukan, tidak melaporkan kepada manusia, tidak minta-minta kepada manusia, tapi minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang siapa yang dijual Allah dengan kelaparan sampai 3 hari dia tidak
menceritakan kepada orang lain, tidak minta kepada orang lain. Enggak ada yang tahu dan dia hanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah menjadi Allah akan bukakan untuknya pintu rezeki yang halal selama 1 tahun. Kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala belajar. Itu hari yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita hanya yang kita pikirkan tentang diri kita, bagaimana setiap hari kita tambah dekat dengan Allah, dicintai oleh Allah, dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak peduli dengan orang lain. Ini yang perlu kita belajar. Belajar hanya minta kepada Allah, yakin hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian minta kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara Muhammadur Rasulullah. Bukan dengan cara yang lain. Cara yang paling dicintai, yang paling disukai oleh Allah adalah cara amal yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk bisa minta mengambil manfaat dari khazanah Allah, thariqahnya adalah Muhammadur Rasul. Seluruh masalah hajat manusia di dunia ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Telah Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan doa-doa. Maka kita dan amal-amal setiap saat menghadapi masalah-masalah, menghadapi hajat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan doa. Baik di dalam Al-Quran, baik di dalam hadis. Hajat apa saja, keperluan apa saja, hajat basyariah, hajat manusia. Hadiah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyerahkan umatnya kepada manusia, kepada makhluk. Nabi mengajarkan kepada umatnya agar senantiasa bersandar hanya kepada Allah. Bahkan putrinya saja, putri yang paling beliau cintai, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk minta kambing, untuk minta hamba sahaya. Begitu pertama minta kambing, kan dibagikan berapa ekor, ada datang harta ghanimah, berapa ekor kambing, maka minta. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepadanya doa. Untuk memenuhi hajat, kamu minta, aku beri kamu pilih salah satu. Kamu pilih kambing atau kalimat doa. Rasulullah SAW bisa saja masih tahu putrinya apa ini kambing, ambil juga, saya ajarkan kamu doa juga. Putri tercinta, tapi enggak. Pilih salah satu. Kamu pilih dunia atau pilih amal agama. Kambing akan habis, tapi kalau amal ini nggak akan ada habis. Dengan amal ini, dengan doa ini malah bisa bukan hanya 5 ekor kambing, lebih daripada 5 ekor kambing akan kamu dapat. Maka Sayyidah Fatimah radhiyallahu anha, saya pilih doa ya Rasul. Ya awalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin ya dzal quwwatil matin. Allah Subhanahu wa taala. Ya awal awalin, ya akhirul akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahimul masakin, ya arhamar rahimin. 5 kali. Artinya sebelum kamu berdoa minta apa saja kepada Allah, awali dengan kalimat-kalimat ini, maka hajat kamu, apa yang kamu minta kepada Allah, Allah akan tunaikan. Ini syaratnya yakin, jangan coba-coba. Coba-coba. Ya akan mempan kalau coba-coba. Amal agama bukan untuk dicoba. Harus yakin Allah pasti memberi. Nabi sallallahu alaihi wasallam benar. Hadirin yang dirahmati Allah, as-shadiqul masduq. Shadiqul wa'dil amin bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang beliau sabdakan pasti benarnya. Kalau tidak kita dapatkan berarti karena yakin kita belum sempurna. Kita berdoa tidak dengan penuh keyakinan. Salahnya kita bukan doa. Ya awal awalin, wa ya akhirul akhirin, wa ya dzal quwwatil matin, ya rahmal masakin, ya arhamar rahimin. Pernah datang juga ketika itu datang beberapa hamba sahaya. Ya Rasulullah, tapi nggak berani menyampaikan. Maka begitu sampai di tempat Rasulullah langsung pulang. Setelah selesai majlis, Rasulullah baru datang. Ada apa tadi kamu datang ke rumah baru menyampaikan? Apa-apa kok sudah pulang. Sayyidina Ali yang menjelaskan, ya Rasulullah,
Saya lihat tadi beberapa hamba saya datang kepada saya suruh Fatimah untuk meminta beberapa hamba saya untuk membantu pekerjaan rumah. Nah dia menyapu sendiri sehingga pakaiannya kotor, masak sendiri, ambil air sendiri sehingga berbekas di pundaknya. Sehingga dia kecapean keletihan. Karena Nabi SAW ajarkan kepada Sayyidah Fatimah tasbih Fatimah. Nah, ini yang tasbih Fatimah ini lebih baik bagi kamu daripada hamba-hamba saya. Ajarkan tasbih Fatimah sebelum tidur supaya begitu bangun tidur maka badan sehat, segar bugar kembali, fresh. Dan sejak itu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu mengamalkan, bahkan sampai waktu perang Siffin pun Sayyidina Ali radhiyallahu taala tetap menjaga mengamalkan sebelum tidur. Kita 33 kali tasbih, 33 kali tahmid, 33 kali takbir. Gunakan la ilaha illallah. Terus kemudian diusapkan keseluruhan. Diusapkan boleh enggak? Sebelum tidur. Maka pagi hari badan akan segar. Yakin yang biasa. Nabi SAW tidak meninggalkan untuk umat ini satu hajat pun, satu keperluan pun, kecuali Nabi SAW ajarkan doa. Hari ini orang nggak percaya, mana ada doa saja mana cukup. Kita menuduh Nabi cukup dengan Nabi SAW. Orang sahabat dia di masjid susah dengan Abu Umar. Dia diajari doa oleh Nabi SAW. Kenapa sedih hutang ya Nabi? Diajari oleh Nabi SAW doa. Wa ma'inna a'udzuka minal hamdi wal hazani wa a'udzuka minal ajzi wal kasali wa a'udzuka minal jubni wal bukhli wa a'udzuka min ghalabatin wa qahri rijal. Hutang kamu meskipun sebesar gunung sekalipun Allah Subhanahu wa taala akan bayar. Allah akan mudahkan untuk kamu bayar. Kamu baca pagi sore. Ya, amalkan pagi sore beberapa hari kemudian maka dia bisa melunasi hutang. Kalau hari ini dikasih tahu, baca doa saja, wiridan saja mana bisa? Harus usaha. Sahabat tadi tak ada usaha, tak ada kerja. Wiridan saja, doa saja. Allah Subhanahu wa taala beri. Hari ini semua orang yakin dengan asbab. Maksudnya mustahil hanya dengan doa. Hadirnya dirahmati Allah Taala, maka kita pelajari, kita baca doa-doa sunnah ada dalam kitab Hayatus Sahabat. Di dalam kitab Muntahab Ahadits juga di sana dikumpulkan beberapa doa-doa untuk menghadapi beberapa masalah, untuk menunaikan hajat-hajat dan menghilangkan kesusahan juga telah dikumpulkan oleh orang-orang tua kita. Dan Hayatus Sahabat lebih komplit lagi di sana. Hari ini dirahmati Allah SWT, baca itu amal yang dari Nabi SAW, ada nurnya, ada pahalanya. Dengan kita membaca ada nur, ada pahala. Dalam Al-Quran doa-doa 40 Rabbana kita hafalkan dan kita doa. Itu doa para nabi, orang-orang soleh, para dai-dai terdahulu ketika menghadapi berbagai macam masalah. Setiap masalah ada doanya sendiri, setiap ada masalah ada doanya sendiri. Artinya dirahmati Allah SWT, maka cara mengambil manfaat dari khazanah Allah adalah dengan Muhammadur Rasul. Yang amal dari yang Rasulullah contoh. Dan amal yang Nabi SAW contohkan yang paling besar adalah sholat. Karena Rasulullah SAW bila hazabahu amrun fazi'a ila syukur. Adalah kebiasaan yang mulia baginda Nabi besar Muhammad SAW bila terjadi masalah yang datang tiba-tiba mengagetkan, maka beliau akan segera mengerjakan sholat. Amal yang karena itu perintah Allah sendiri, wasta'inu bis-sabri was-salah. Karena pertolongan Allah, mintalah pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Maka kebiasaan Rasulullah dan seluruh para nabi menghadapi masalah itu hanya dengan sholat, dengan doa. Ambiya ada sholawat wa taslimat, jalan-jalan doa. Nabi Nuh alaihissalam dakwah kepada umatnya, dimusuhi oleh umatnya,
Doa Rabbi inni maghlubun fantasir. Ya Allah, saya ini teraniaya, terkalahkan. Ya Allah, tolong ya Allah, bantu ya Allah. Alhamdulillah buat kapal. Bisa buat kapal, Allah turunkan ini. Ya, satu orang yang tidak beriman kepada Allah, tidak ada satupun orang yang tidak beriman kepada Allah tersisa. Semuanya habis di sini. Hanya dengan doa. Hanya dirahmati Allah SWT, bila anbiya alaihi salawat wa taslimat, menyelesaikan hajat-hajat mereka. Nabi SAW mengajarkan kepada kita asbab dan doa. Mengambil asbab, berpegang asbab, itu juga bukan bertentangan dengan tawakal atau iman. Nabi SAW dengan asbab. Waktu Badar pun ambil asbab, waktu Uhud asbab. Dengan asbab juga, asbab dan doa. Sehingga yakinnya tidak kepada asbab, yakinnya kepada pertolongan Allah. Asbab yang paling besar adalah sholat. Maka kita usaha yang perbaiki sholat kita, kualitas sholat kita, kualitas dan kuantitas. Sholat-sholat fardu. Orang yang sholat ketika berdiri maka seluruh dosa-dosanya Allah letakkan di atas kepala, di atas pundak. Ketika dia rukuk, ketika dia sujud, maka seluruh dosanya berguguran. Maka sudah selayaknya kita berlama-lama, kita panjangkan rukuk kita dan kita panjangkan sujud kita. Sholat sunnah, sholat sendiri, rukuk yang panjang-panjang, qiyam yang panjang-panjang, rukuk yang panjang, sujud yang lama, supaya seluruh dosa itu jatuh semuanya, gugur semua. Hari yang dirahmati Allah Subhanahu. Saat sholat fardu dengan berjamaah di masjid, bagaimana para sahabat radhiyallahu taala, sesibuk apapun dalam takaza dakwah, maka sholat berjamaah. Dahulu sebelum azan sudah ada di dalam masjid, istiqomah jaga dan sholat-sholat sunnah. Sholat-sholat sunnah juga dijaga. Sempurnakan sholat duha, sholat isyraq, sholat rawatib, sholat awabin. Habis maghrib 6 rakaat. Semangat man sholat ba'dal maghrib 6 rakaat, la yatakallam bainahunna bisu', adalna bi ibadati sintai asyara sana. Atau kama qala alaihi wasallam. Barang siapa yang sholat 6 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat ba'diyah, 4 rakaat awabin, dan dia tidak memisah antara sholat-sholat sunnah itu dengan pembicaraan yang buruk, maka 6 rakaat itu menyamai pahala ibadah 12 tahun. Dalam ibadah di sini asyara menyamai. Sebentar 6 rakaat tadi. Ba'diyah maghrib 2 rakaat tambah awabin 4 rakaat. Kita 1 rakaat 1 menit kita baca. Surat pendek. Paling lama menit 7 menit 8 menit, paling lama 10 menit, tapi menyamai ibadah 12. Tolong dijaga ini, ahbab orang kan. Kita jaga sholat awalnya. Ba'da isya, setelah ba'diyah kita tambah sholat hajat 2 rakaat. Barang siapa yang sholat 2 rakaat hajat setelah ba'diyah isya, maka dapat pahala seperti dapat pahala ibadah pada malam Lailatul Qadar. Setiap malam Lailatul Qadar, tidak lama 2 rakaat. Habis isya, ba'diyah isya 2 rakaat, kemudian sholat hajat 2 rakaat. Dan tambah witir kalau nggak yakin bisa bangun, kalau yakin bisa bangun, ya witirnya diakhirkan dulu. Kita jaga sholat-sholat sunnah. Karena kita ibadah dakwah adalah untuk menyempurnakan ibadah. Dakwahnya adalah untuk takmil ibadah. Jangan sampai asbab dakwah malah ibadah kita ketinggalan. Kalau amalan sunnah malah kita tinggal. Dan maksud dakwah adalah untuk menyempurnakan iman, yang dengan iman sempurna maka ibadah kita sempurna. Itu dicontohkan Nabi, diperintahkan Nabi.
Kasih tahu fadilahnya juga supaya kita menjaga. Rugi. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sholat. Tapi sholat yang seperti apa yang akan bisa menyelesaikan masalah-masalah? Sholat yang dikerjakan dengan ilmu dan sholat yang dikerjakan dengan zikir. Yang diawali didasari dengan iman. Iman sudah kita usahakan tadi. Kemudian kita kerjakan sholat itu dengan ilmu. Bukan asal sholat, bukan sekedar sholat. Jadi sholat yang dikerjakan dengan ilmu. Rukuk sujud disempurnakan, wudunya disempurnakan. Perkara-perkara yang membatalkan kita hindarkan, kita tinggalkan. Bahkan hal-hal yang dimakruhkan pun kita tinggalkan. Kita jaga sunnah-sunnahnya, sunnah hayat, sunnah abadnya kita sempurnakan. Mengerjakan sholat dengan sempurna, kalau sholatnya akan menyelesaikan. Memang benar, kalau hanya dengan sholat saja gimana ya? Kalau sholat seperti sholat yang kita kerjakan nggak menyelesaikan masalah. Maka perlu kita belajar ilmu untuk menyempurnakan sholat kita belajar masalah sholat agar sholat kita benar. Jangan kita ada istighfar merasa tidak berhajat kepada ilmu. Dulu kita, masya Allah, sebelum keluar kita rajin hadir dalam majelis taklim, masail. Tapi setelah ikut dakwah, kadang kita malas, tidak ada waktu. Untuk itu maka kita minta kepada para ayat ulama, kepada para mufti, kepada para ustaz agar memberikan waktunya di masjid setiap hari, terserah kapan, pagi, siang, sore ataupun malam, untuk melayani pertanyaan-pertanyaan umat tentang masail-masail mereka. Alhamdulillah sekarang mulai banyak di India, di masjid-masjid, bukan hanya satu majelis, ketika ada UMM juga. Maka di situ ada majelis beberapa. Setiap tiang ada satu ulama dulu. Setiap tiang ada satu ulama dulu. Dan mulai kelihatan ulama-ulama memberikan waktunya untuk masjid. Betul-betul disibukkan ulama-ulama. Bukan hanya disuruh keluar setahun, tapi ketika di makamnya pun disibukkan dalam. Kita lihat di satu masjid ada 4. Satu khusus ini ulama mufti yang dia mengajarkan masalah tentang ibadah. Jadi siapapun umat masyarakat yang ingin belajar tentang ibadah, tanya tentang masalah ibadah, duduk di majelis. Yang satu lagi mufti yang dia tentang kitabul buyu, jual beli, transaksi, bisnis. Kalau siapa ingin belajar tentang bisnis yang dihalalkan, yang diharamkan, maka dia duduk bersama ustaz. Dia ajarkan, kemudian setiap peserta kalau ada yang mau tanya maka dia akan tanya. Dan satu majelis lagi, satu orang mufti duduk di situ khusus untuk masalah pernikahan, perceraian dan lain sebagainya. Cerai, nikah, semua masalah tentang pernikahan. Kita bernikah, bikul munakah. Itu semua komplit. Kemudian satu majelis lagi, satu mufti duduk di situ untuk mengajarkan masalah tentang warisan. Jadi siapa yang ingin belajar tentang warisan, maka dia duduk di situ belajar, bertanya di situ. Hari-hari 4 mufti duduk di masjid. Yang ada yang siang, ada yang pagi, sesuai dengan kelonggarannya. Karena dia juga perlu bekerja, perlu berusaha, perlu bisnis. Dia mulai memberikan. Sekarang sudah mulai ya. Ini yang dikehendaki. Bagaimana di setiap masjid para alim ulama memberikan waktu, bukan hanya mingguan. Maksud orang mau tanya masail sekarang mau perlu nunggu tanyanya seminggu lagi, nunggu jadwal masail. Umat ya kapan saja mau tengah malam 24 jam masjid buka tempat bertanya. Kepada para alim ulama, ustaz yang sudah keluar 1 tahun terutama untuk memberikan waktunya untuk di masjid untuk mengajarkan masail kepada umat. Supaya kapan saja masyarakat ini mau bertanya, dia nggak bingung, nggak harus nunggu. Oh, di masjid ada imam, ya, ulama yang siap untuk, sehingga dia juga akan mutolaah. Kalau satu orang ustaz dia ngajar,
ngajarnya di madrasah saja, dia paling ngajar kelas 1 ya pelajaran fikih-fikih tingkat dasar. Tapi dengan mengajar di masjid, dia dituntut untuk mutolaah seluruh kitab. Yang bagian nikah talak, maka dia akan mutolaah dari semua kitab fikih tentang bab nikah. Sehingga semua pertanyaan-pertanyaan akan bisa dia. Sehingga ulama dia akan meningkatkan waktunya untuk mutolaah, buka kitab lain. Sehingga ilmunya pun akan mustahdzar, ilmunya akan terjaga. Jika tidak, lupa. Kalau nggak ditanya ulama itu nanti ilmunya lupa. Betul ilmu nisyan, musibah dan benarnya ilmu itu ya lupa. Tapi dengan membuka majelis masail maka dia akan terdorong, dia akan terpaksa untuk mutolaah kitab lagi dan lagi sehingga ilmunya akan mahfuz, ilmunya akan terjaga. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah SWT belajar ilmu supaya sholat kita benar, rukuk sujud kita benar. Hanya setiap ada ulama mesti datang maka kita sodorkan sholat kita seperti ini gimana, tolong benarkan yang kurang, yang salah, yang kurang benar tolong dibenarkan. Tidak perlu malu. Masalah sholat, awal ma yuhasabu yaumil qiyamah, sholat yang pertama kali dihisab pada hari kiamat sholat. Kalau sholat yang baik maka amal yang lain akan dikira baik. Kalau sholat kita belah sholat kita enggak benar, maka amal yang lain akan dikira rusak. Perlu perbaiki sholat. Ya, untuk belajar sholat belajar ilmu. Ayat para alim ulama. Bacaan-bacaan yang kita baca dalam sholat artinya apa itu kita harus paham. Kita tambah khusyuk. Dan juga diawali dengan zikir. Sebelum sholat maka kita sudah dulu di masjid, jangan iqamat baru lari ke masjid. Ya, akhirnya sholatnya ya pikirannya kemana-mana. Sebelum azan sudah duduk di masjid, baca Quran, zikir, istighfar, tasbih. Supaya waktu sholat itu kita udah bisa tawaf. Jangan nunggu qomat baru berangkat ke masjid. Masih 5 menit qomatnya. Qomat baru tutup toko, baru lari ke masjid. Akhirnya sholat nggak bisa khusyuk. Maka kita agar sholat kita khusyuk, sebelum sholat kita zikir. Luangkan waktu. Sebelum azan sudah siap-siap berangkat ke masjid. Kalau tidak azan kita sudah mulai jalan ke masjid, sholat sunnah qabliyah. Mungkin kita ada duduk sebentar sesaat untuk kita bisa berzikir, membaca Al-Quran, beberapa ayat Al-Quran, sehingga kita akan tawaduk, kita akan khusyuk di dalam sholat. Ini yang dirahmati Allah SWT. Selesai sholat jangan langsung buru-buru pergi. Selesai sholat duduk, sempurnakan zikir, doa. Zikir ba'da sholat, doa ba'da sholat fardu itu mustajab. Para sahabat mereka menanggulkan hajat-hajat mereka kepada sholat fardu. Nunggu sholat fardu baru kemudian mereka akan berdoa selesai sholat. Ya, ini yang dirahmati Allah SWT. Kita luruskan daripada ibadah kita, zikir kita, baca Al-Quran kita. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah kita beramal, bukan hanya agar amal kita ini bukan hanya sekedar kita mengerjakan, tapi bagaimana amal kita ini terjaga sampai bisa kita bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terjaga. Maka untuk itu kita akhlak menggunakan hak saudara muslim untuk bisa menjaga agar amal kita terjaga. Ya kita nggak tahu artinya orang yang muflis. Kita diharapkan kita di dunia di sini kita juga harus saling memaafkan. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dulu bersama para sahabat, kemudian Rasulullah tersenyum. Karena kenapa tersenyum ya Rasulullah? Aku geli. Kedua orang umatku ini dibawa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang satu zalim, yang satu mazlum, yang satu yang pernah menganiaya, yang satu yang dianiaya. Maka yang menganiaya ini bilang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, ini si fulan nih, dia telah menganiaya saya. Orang yang dianiaya, mati. Terus mau kamu apa? Ya saya minta keadilan. Saya minta supaya dia membayar
ganti. Terus yang kamu minta apa dari dia? Ya, saya minta kebaikan-kebaikan dia berikan kepada saya. Allah berfirman, wahai fulan, kamu telah mendolimi si fulan. Iya. Sekarang berikan kebaikan-kebaikan kamu kepada dia. Maka sahabat tadi mengatakan, ya kebaikan-kebaikan saya sudah habis. Saya sudah tak punya kebaikan. Ketika sampai ke cerita ini Nabi SAW pun sudah ketika itu maka Allah SWT berfirman kepada yang diberi, saudara kamu sudah nggak punya kebaikan, terus gimana? Ya udah, keburukan saya pikulkan ke dia ya Allah, kasihkan ke dia. Hari ketika itu kita akan mencari orang yang bisa memikul keburukan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi SAW ketika sampai pun beliau sudah mau menangis, sudah menangis. Lalu Allah SWT berfirman kepada hamba yang dianiaya tadi, wahai hamba, lihat ke atas, lihat ke kanan kiri. Maka dia lihat ke atas, kanan kiri, penuh dengan istana yang sangat megah, yang sangat indah, terbuat dari mutiara. Maka dia bertanya, ya Allah, ini punya Nabi siapa? Bukan punya Nabi siapa, bukan punya siapa. Ini punya orang yang bisa membelinya, yang bisa memberikan harganya. Siapa yang bisa memberikan harganya ya Allah? Kamu juga bisa. Saya? Iya. Gimana cara apa harganya ya Allah? Kamu maafkan saudara. Maka orang yang dianiaya tadi mengatakan, baik ya, aku maafkan saudara. Jadi dah, kalau kamu sudah memaafkan, sekarang tuntun pegang tangan saudara kamu masuk ke dalam jannah bersama kamu. Lalu Nabi SAW mengatakan, fattaqullaha ibadallah wa aslihu dzata bainikum fa innahu yuslih bainal ibad wa bainan nas yaumil qiyamah. Wahai hamba-hamba Allah, takutlah kalian kepada Allah, berdamailah, salinglah kalian memaafkan. Damaikanlah di antara sesama hamba, sama manusia, karena pada hari kiamat Allah SWT akan mendamaikan di antara manusia. Jadi harus nunggu hari kiamat, di dunia ini kita hendaknya saling memaafkan. Seperti ini. Hal yang dirahmati Allah SWT dijaga. Tapi tetap kita harus dengan cara menjaga akhlak, tidak menyakiti orang lain, tidak mendzalimi orang lain, maka amal kita akan terpelihara, amal kita akan terjaga. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazah. Ada dua surah yang diawali dengan wailul, kecelakaan. Satu tentang hak dalam jual beli, hak tentang hak dalam harta, yang kedua hak dalam harga diri, madu domba. Hal yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita mengadu domba, jangan kita la yadkhulul jannata qattatun. Nabi tidak akan masuk surga qattat, orang yang nakal, suka membocorkan rahasia, suka menyampaikan rahasia orang lain kepada orang lain. Apa saja yang dia ketahui dia sharing, dia sampaikan, dia upload sehingga semua orang tahu. Nabi Muhammad yadkhulul jannata, orang seperti itu tidak akan masuk surga bersama orang-orang yang awal masuk surga. Sedikit berita disampaikan, bikin kacau, bikin suasana jadi panas. Hingga bukan terjadi kerumunan, malah terjadi berantem di antara sama ahbab semua terjadi. Dan hadirin yang dirahmati Allah SWT juga jangan menggibah. Setelah Allah bertanya pada Nabi SAW, ya Rasulullah, mana apa itu jalan keselamatan? Maka Nabi mengatakan, amlik alaika lisanak, jaga lidah. Wal yasak gawaituka, dan tetap tinggallah kamu dalam rumah. Wabki ala fatihah, dan tangisilah kesalahan-kesalahan kamu. Bagaimana mengendalikan lidah? Yakni menjaga lidah, menjauhkan lidah dari dosa-dosa lidah. Lidah yang seperti itu bersumpah palsu, berbohong, berdusta, berjanji palsu, berjanji bohong, menggibah, bicarakan keburukan orang lain. Ini hasil Allah SWT kita. Terbiasa bicarakan keburukan orang lain, mengolok-olok, mencemooh, meremehkan. Itu semua.
Orang yang menggibah dia, orang yang menggibah, orang yang musik, orang yang banyak menggibah, maka kalau dia meninggal dalam keadaan belum bertaubat, maka dia akan masuk neraka pertama. Akan masuk ke dalam neraka dalam hadis maksudnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka pertama. Dan kalau dia bertaubat dari ghibah sebelum meninggal dunia, maka dia yang akan terakhir kali masuk ke dalam jannah. Ya semua terserah Allah SWT rahmat Allah. Tapi cara Nabi SAW menyampaikan seperti itu untuk mengingatkan kita supaya kita tidak mudah menghibah. Bicarakan kebetulan. Junaid Baghdadi rahmatullahi beliau bercerita suatu hari aku mengantar jenazah ke pemakaman ketika kami sedang sibuk mau memakamkan jenazah itu, aku lihat ada seorang pemuda masih segar bukan minta-minta ngemis. Maka dalam hati aku berpikir ini anak muda kok minta-minta, harusnya dia bekerja sendiri, jangan minta-minta. Gak layak orang segar, orang gagah seperti itu kok minta-minta. Dan hanya dalam hati. Kemudian beliau melanjutkan, selesai mengebumikan jenazah, pulang malam tidur, maka dalam mimpi datang beberapa orang makhluk membawa bangkai orang muda tadi. Membawa bangkai mereka mengatakan, "Kul, makan." Lalu enggak mau makan. Dia enggak akan makan. Kenapa enggak makan? Kan kamu sudah makannya. Makan dari mana? Bukankah kamu tadi telah menggibah dia? Tapi kan saya enggak berbicara, itu hanya dalam hati. Maka dikatakan kepadaku, wahai Junaid, orang setinggi kamu derajatnya, dalam hati pun kamu enggak boleh menggibah. Ini orang yang sibuk siang malam dalam dakwah, dalam agama, daulah, taklim, nggak layak menggibah meskipun dalam hati. Dalam hati pun kita jangan menggibah. Itu sama dengan makan bangkai saudara. Daripada kita menggibah, daripada kita bicara yang sia-sia, hadirin yang dirahmati Allah SWT, ini kita sibukkan diri kita, buat amalan, perbanyak baca surah Al-Ikhlas. Hadis Sahih Bukhari, barang siapa membaca surah Ikhlas 10 kali, Allah bangunkan untuk dia satu istana dalam jannah. 10 kali, 1 menit, 2 menit. Dari rumah jalan ke masjid sambil jalan kita bisa 20 kali, 30 kali, 3 istana. Satu hari kita baca 1000 kali, 100 istana Allah bangunkan itu. Daripada kita menghibah, memuji, membicarakan keburukan orang lain. Ini. Maka waktu perang Tabuk, Nabi SAW dan sahabat berada di Tabuk. Satu kisah Nabi SAW waktu itu datangi Jibril alaihissalam, kemudian ada Sayyidina Abu Dhar. Maka Jibril mengatakan, bukankah ini Abu Dhar? Ya, kok kamu kenal? Maka dikatakan bahwa dia lebih terkenal di langit daripada di bumi. Penduduk langit lebih kenal dia daripada penduduk bumi. Kenapa? Karena dia memperbanyak orang yang banyak membaca Qul huwallahu. Orang yang banyak membaca Qul huwallahu. Waktu perang Tabuk, Nabi dan sahabat berada di Tabuk. Maka kemudian malaikat Jibril datang, ya Rasulullah, satu orang sahabat kamu meninggal di Madinah, Muawiyah bin Muawiyah alaihi. Satu riwayat Jibril mengatakan, apa engkau ingin menyolati jenazahnya? Ya boleh. Maka Jibril AS mengempakkan sayapnya sehingga semua pohon-pohon antara Tabuk dengan Madinah semua tertanam di dalam tanah rata sehingga jenazahnya Sayyidina Muawiyah kelihatan oleh Nabi dan Rasulullah menyolati jenazahnya dengan sahabat semua. Satu riwayat Jibril dengan rombongan 70.000 malaikat Allah kirim bersama Jibril alaihissalam pergi ke Madinah, mengambil jenazah, bawa ke Tabuk, setelah disolati, dibawa lagi ke Madinah, dimakamkan di Baqi'. Rasulullah bertanya, wahai Jibril, rahasianya apa sih kok sampai segini 70.000 malaikat Allah turunkan untuk takziah kepada jenazah Muawiyah bin Muawiyah alaihi? Kata Jibril alaihissalam mengatakan, ya Rasulullah, Muawiyah bin Muawiyah alaihi dia banyak membaca surah Al-Ikhlas.
Dia memperbanyak hari-hari ratusan ribuan kali baca qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu. Ya, meskipun kita sibuk takaza daripada bicara yang sia-sia, bicarakan keburukan orang lain, ini kita bikin memperbanyak baca qul huwallahu ahad. Kalau sudah sampai hitungan 100.000 malah sudah kita doakan itu sebagai tabungan bagi kita sebagai ataqah kubra. Doakan ya Allah, Anda telah baca qul huwallahu ahad 100.000 kali. Jadikanlah bacaan ini sebagai tameng perisai bagi hamba dari api neraka. Kita baca untuk diri kita, kalau kita hadiahkan untuk orang tua kita ya, kita doa untuk orang tua kita itu jadi doa ataqah. Artinya sahabat radhiyallahu anhum mereka orang dai menyambut takaza keluar di jalan Allah juga, tapi mereka berzikir juga, memperbanyak baca Qul juga ayat-ayat surah-surah penting yang diajarkan Nabi SAW mereka baca. Di samping mereka juga membaca Al-Quran setiap hari satu manzil, rata-rata sahabat seminggu hatam. Di satu hari satu manzil. Kami bisokin manzil, pengaturan manzil 2-3 kali. Akhirnya hadirnya dirahmati Allah SWT seperti jaga lidah. Jangan dalam hati pun kita sih. Itu orang jangan kemoan lah. Mau tahu urusan orang lain. Urus diri sendiri, bikin diri. Bagaimana kita tambah hari tambah dekat dengan Allah, tambah dekat dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu katakan amal. Hal yang dirahmati Allah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan hadis tentang fadilah surah Qul huwallahu ahad, maka Sayyidina Umar mengatakan, kalau begitu ya Rasulullah, saya akan memperbanyak membaca Qul huwallahu ahad. Maka Nabi dia perbanyaklah ya Umar, kamu akan sampai membacanya, tapi Allah akan sampai membuatkan untuk kamu, membangunkan untuk kamu istana di dalam jannah. Sejak selesai sholat baca 10 kali satu istana dalam jannah. Sibukkan diri kita dalam hindari maksiat hati, maksiat lidah, dan saling memahami. Hidup di dunia kita saling memahami. Allah Akbar. Maka ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amal kita akan diterima Allah Subhanahu wa taala manakala amal kita kerjakan dengan ikhlas semata-mata mencari keridhaan Allah Subhanahu. Dan setiap amal kita, baik amal dakwah, amal ibadah, amal taklim kita, zikir kita, khidmat kita kerjakan semata-mata karena Allah, mencari ridhonya Allah, bukan karena ingin zikir. Amal kita akan makbul. Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu wa tuqiya bihi wajhuhu. Allah tidak akan menerima suatu amal kecuali yang dikerjakan semata-mata karena Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu. Kita jaga keikhlasan kita. Doa kepada Allah SWT. Minta agar Allah memperbaiki, Allah mensahih niat. Ya Allah, perbaikilah niat kamu. Nabi yang berdoa, mengajarkan doa kepada kita agar Allah memperbaiki niat kita. Nah, ini yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Agar sifat-sifat ini bisa wujud dalam diri kita, maka perlu pengorbanan. Kita buat usaha agama, dalam usaha agama dengan penuh pengorbanan. Baru hadirnya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan hidupkan agama. Dalam satu malfuzat Maulana Ilyas rahmatullahi alaih, satu malfuzat Maulana Ilyas rahmatullahi alaih yang terbit itu, beliau mengatakan bahwa pada saat para alim ulama mereka mulai mengorbankan nyawa mereka dalam usaha dakwah ini, terkorban. Banyak ulama-ulama yang keluar setahun pertama, kedua, ketiga, kemudian selama tazkir meninggal dunia, berdakwah sampai meninggal dunia,
maka ketahuilah bahwa pintu hidayah sebentar lagi akan terbuka secara aman. Maka ulama-ulama ini tidak keluar setahun, yang sudah setahun keluar setahun kedua, yang sudah setahun kedua, setahun ketiga. Alhamdulillah sudah mulai berdatangan kartu zahir sama ulama pulang sana. Setelah saya satu telah meninggal, satu di jalan Allah di negara sana. Dari sekian puluh hampir 100 jamaah yang diberangkatkan setahun kedua, sudah mulai banyak ulama-ulama yang meninggal pada saat keluar jalan Allah. Ketika ulama-ulama sudah mulai berdakwah keluar jalan Allah sampai ke sejarah yang penghabisan, maka ketika itu pahamilah bahwa pintu hidayah akan terbuka sama. Jadi Allah keluar jalan Allah untuk mendapatkan sifat-sifatnya, mendapatkan iman, mendapatkan sifat Muhammadur Rasulullah, mendapatkan sholat yang khusyuk, mendapatkan hakikat ilmu dan zikir, mendapatkan hakikat ikrarul muslimin, sifat akhlak, mendapatkan ikhlas yang mendapatkan niat yang ikhlas, dan juga hakikat dakwah. Maka dengan keluar jalan Allah, keluar dengan pengorbanan, kita korbankan diri kita, waktu kita, harta kita, keluar jalan Allah Subhanahu. Allah Subhanahu wa ta'ala, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Seorang raja dia telah mengumumkan bahwa barang siapa yang mengucapkan perkataan yang baik, yang indah, akan dapat hadiah 400 dinar. Setelah dia buat pengumuman seperti itu, dia keluar membawa harta yang banyak dan dikawal oleh beberapa menteri. Awal ketemu ada satu orang kakek-kakek, sudah hampir 100 tahun umurnya, dia menanam pohon zaitun. Sang raja bertanya, "Hei kakek, kamu sudah tua, sudah bau tanah, sebentar lagi kamu mau mati. Kenapa kamu tanam buah zaitun itu? Setelah 6 tahun, 7 tahun, 10 tahun baru akan berbuah. Lalu nanamnya dari biji 15 tahun baru akan berbuah." Maka sang kakek mengatakan, "Baik, Tuhan, orang-orang sebelum kami telah menanam dan kami yang menikmati. Sekarang saya mau menanam, biar orang-orang setelah saya nanti yang menikmati." Maka kata, "Wah, ini ucapan yang hikmah, bagus. Kasih 400 dinar." Kasih. Maka setelah orang tua tadi menerima, maka dia tersenyum, menerima sambil senyum. Maka raja bertanya, "Kenapa sambil tersenyum?" "Ya, saya senang karena pohon zaitun orang-orang akan berbuah setelah 15 tahun. Pohon saya berbuah sekarang hari." Wah, indah juga ucapan kan. Kasih lagi 400 dinar. Senyum lagi. Tuh, kenapa senyum? Iya, pohon orang-orang itu, zaitun orang-orang berbuah setahun sekali. Pohon saya sudah berbuah 2 kali. Wah, indah lagi, kasih lagi. Tapi begitu masih yang ketiga, suaranya, "Ayo cepat pergi." Maka ditanya sama pengawal, "Kenapa buru-buru pergi wahai?" Ucapan-ucapan indah orang tua itu nggak akan ada habisnya, uang kita akan habis. Lah kalau ucapan yang dianggap indah, bijak oleh raja dunia, dia dapat in'am, dapat hadiah segitu. Bagaimana dengan kalah ucapan yang dianggap indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sang raja dunia? Wa man ahsanu qawlan, siapakah yang lebih indah ucapannya daripada perkataan orang yang mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Belajar itulah keluar jalan Allah. Belajar perkataan yang indah, dakwah menyeru manusia kepada Allah. Dakwah bicara agama, dakwah bicara kebesaran Allah. Apa itu dakwah? Bicara agama. Menapajukan hati kita dan hati orang yang kita dakwai kepada amal, dari makhluk kepada khalik, daripada mal kepada amal, itulah dakwah. Dan mudah, hati urusan agama mudah, maka usaha agama juga mudah. Lihat Allah SWT, maka penting kita meluangkan waktu bicara. Dan kita sekarang diminta adalah setiap tahun 4 bulan. Setiap tahun 4 bulan. Dan target dari mana hanya 4 bulan.
Hasil 3 hari 40 hari itu dari makom itu dari halaqah. Dari markas hanya 40. Karena dari sebelum tahun 65 Maulana Yusuf Rahmatullah sudah mengatakan, aku ingin seawam-awamnya umat Islam, sebaru-barunya orang Islam dalam dakwah, dia bagi waktu 4 bulan setiap tahun. Baru akan ada revolusi hidayah. Baru akan ada revolusi hidayah. Hidayah akan datang bercurah-curah. Allah akan sumbangkan kebatilan-kebatilan. Kebatilan dan ahli batil akan disabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diam. Maka 4 bulan saja kita atur doa kita yang terikat untuk usaha doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Majukan puji minta doa. Nanti Allah akan mudah. Suasana insyaAllah baik. Maka sekarang silakan 1 tahun pertama ulama-ulama yang sudah pernah setahun supaya 1 tahun kedua, yang sudah setahun kedua setelah makam 3 tahun maka setahun ketiga. Yang belum 1 tahun supaya 1 tahun dulu. Silakan. Boleh silakan Bapak ulama 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, 1 tahun yang ketiga. Mari silakan di dekat Bapak ada counter kawan bawa counter, kemudian yang cash langsung ke belakang, buat jamaah malam ini malam Sabtu Jari, malam pembentukan jamaah, bagaimana agar besok diberangkatkan jamaah-jamaah 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, 1 tahun ketiga ke negeri-negeri jauh. Masya Allah, jamaah 4 bulan ke negeri jauh, jamaah 4 bulan ke IPB, jamaah 4 bulan dalam negeri, jamaah jauh. Mari silakan Bapak. Awam-awam orang maka 4 bulan tiap tahun. Orang baru 4 bulan tiap tahun. Mari Bapak silakan, Masya Allah. Yang akan cash belakang Pak, akan cash hari ini untuk jamaah besok pagi bayar hidayah, silakan. Mari silakan. 4 bulan negeri jauh, 4 bulan Bangladesh, Pakistan, 4 bulan jalan kaki, 4 bulan dalam negeri. Mari Bapak silakan. Insyaallah, taqabbalallah. Mari kita ada takazah ke NTT NTB. Takazah kita ke NTT NTB, kemudian ada takazah 138 jamaah ke Jawa Timur. Mari silakan Bapak. Masya Allah. Malam Sabtu Jari sepekan sekali. Kita bentuk jamaah-jamaah dari Masjid Jawi Kebun Jeruk. Mari silakan yang cash belakang, yang cash. Dekat Bapak ada kawan-kawan kita bawa papan counter. Bapak mencatatkan nama tahun ini, yang tahun ini belum 4 bulan, Masya Allah. Awam-awamnya orang keluar 4 bulan tiap tahun. Orang baru 4 bulan tiap tahun. Mari silakan Bapak. Mari silakan, Masya Allah. Silakan Bapak. Di malam Sabtu Jari, malam markas, malam pembentukan jamaah, kita pikir perkara yang sama. Bagaimana malam ini jadi asbab Allah turunkan hidayah yang bercurah-curah Jakarta sekitarnya buat umat sualam sampai hari kiamat nanti. Mari silakan Bapak. Mari silakan. Mari Bapak. 4 bulan Pak. 4 bulan, Masya Allah. Mari silakan. 1 tahun pertama, 1 tahun kedua, 4 bulan negeri jauh, 4 bulan Bangladesh. Silakan. Mas Nurul negeri jauh, Mas Nurul dalam negeri 40 hari, 15 hari juga silakan. Mari silakan. Mas Nurul juga catatkan nama. Tuan Mas Nurul negeri jauh 2 bulan. Silakan. Silakan yang mau Mas Nurul 4 bulan, 2 bulan negeri jauh, 40 hari dalam negeri, 15 hari, 10 hari silakan. Masuk. Para pelajar, mahasiswa boleh silakan. Pelajar, mahasiswa liburan. Dan niat dari sekarang nanti begitu lulus, keluar 4 bulan, mulai dari sekarang kita niat
Dan setiap malam mereka niat, nggak tahu niat yang mana yang Allah terima, yang Allah kabulkan. Mari silakan. Para pelajar silakan, pelajar mahasiswa. Mari silakan. Santri-santri juga silakan. Masa liburan atau taskil sehari silakan. Masya Allah, Qabalullah. Pelajar mahasiswa, santri, ilmuwan. Mari Bapak. Silakan, Masya Allah. Ya. Bapak-bapak yang sudah berangkat 4 bulan takazah membawa makromnya. Takazah 2 bulan negeri jauh, 2 bulan India, Pakistan, Bangladesh, 40 hari dalam negeri. Demikian juga pelajar-pelajar kita, santri-santri kita. Mari silakan Bapak. Masya Allah. Tanggung jawab kita. Khidmat 2 bulan Nizamuddin, silakan orang lama. Khidmat 2 bulan Nizamuddin juga silakan. Silakan. Insyaallah. Mari Bapak silakan. Yang belum pernah khidmat Nizamuddin, mari silakan. Yang pernah hikmat lagi belajar tertib Nizamuddin. Mari silakan Bapak. Bagaimana takazah agama yang dibentangkan masa-masa kita sambut. Negeri jauh, 4 bulan IDB, 4 bulan jalan kaki, membawa mahram wanita kita 2 bulan India, Pakistan, Bangladesh, 2 bulan negeri jauh, belajar tertib 2 bulan Nizamuddin. Mari Bapak silakan. Mari silakan. Sibukan kita dalam dakwah. Mari Bapak. Itikaf semua insyaallah ya. Baik subuh dan jalan. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berarti ya. 1,5 jam ya.